Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almatiana Novitri, NIM 18000111283, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Rizal, Sarjana Ekonomi, Magister of Business Administration, yang telah membimbing saya selama kegiatan magang. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang saya di kantor pos besar Yogyakarta. Latar belakang magang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengglobalisasi mengakibatkan timbulnya banyak tantangan yang mengharuskan kita untuk dapat membuka diri terhadap datangnya perubahan-perubahan dalam negeri maupun luar negeri. Magang kerja dituntut untuk berkompetisi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang kompetitif. Begitu juga dengan perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan kompleks. Pada abad ini menyebabkan semakin luas dan majunya ruang lingkup bisnis. Setiap perusahaan akan berusaha untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi, sehingga perusahaan akan mengelola sumber-sumber daya yang ada semaksimal mungkin, terutama sumber daya manusia yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha kepada instansi perusahaan. Adapun secara khusus magang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk secara langsung menambah pengetahuan dan wawasan ilmu dengan terjun langsung ke dunia nyata. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dipelajari secara langsung di dunia kerja, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup bidang kerja sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. Lalu mempersiapkan mahasiswa sebagai calon profesional yang siap di dunia kerja. Selanjutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, membangun kemampuan mahasiswa untuk melakukan interaksi di dalam dunia kerja, sebagai sarana mahasiswa untuk membentuk sikap mental mahasiswa agar mempunyai keberanian dalam menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya. Dan yang terakhir, mengaplikasikan pengetahuan yang diterima selama menjalani pendidikan serta penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia nyata. Waktu dan lokasi pelaksanaan magang. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam kurun waktu 28 hari terhitung mulai dari tanggal 20 November 2021 sampai 18 Januari 2022. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di PT Pos Indonesia. Rencana kerja yang saya harapkan pada saat magang yaitu fasilitas yang cukup nyaman digunakan pada saat kerja. Dan itu saya dapatkan ada saat magang di PT Pos Indonesia Pusat Yogyakarta. Disediakan fasilitas yang nyaman, ruangan ber-AC. Bentuk dan struktur aktivitas magang di perusahaan. Magang telah dilaksanakan di kantor pos besar Yogyakarta selama 25 hari kerja terhitung tanggal 20 November 2021 sampai 18 Januari 2022 sudah dipraktikkan dengan baik. Kegiatan magang ini dilaksanakan 6 hari kerja, yaitu hari Senin sampai Sabtu pukul 1 sampai 8 malam. Praktikan melakukan kegiatan magang ini dengan jumlah anggota 3 orang dengan bagian divisi yang sama. Pembimbing magang setiap orang juga sama serta tugas setiap orang juga sama. Praktikan sendiri ditempatkan di bagian Sentral Layanan Pelanggan Korporat atau SLPK. Sebelum pelaksanaan magang, praktikan mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tugas-tugas yang dikerjakan. Kondisi pekerja magang. Saat melaksanakan kegiatan magang, tentu saja kami memerlukan penyesuaian mulai dari mematuhi tata tertib, etika berpakaian, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kami melaksanakan kegiatan magang. Melakukan pekerjaan yang belum pernah kami lakukan juga merupakan suatu tantangan bagi kami, namun hal itu dapat kami atasi karena para staf selalu mengarahkan kami jika kami kesulitan. Lalu yang kedua, kelemahan yang ada pada tempat kegiatan magang adalah
skill para staf yang masih ada yang belum memenuhi kriteria karena rekrutmen karyawan masih berdasarkan pada loyalitas. Letak parkirannya berada di padat penduduk dan dipakai untuk parkiran umum, sehingga jika ada staf atau nasabah yang datang menggunakan mobil, maka akan sulit untuk parkir. Lauran magang. Hasil yang saya dapatkan selama melaksanakan kegiatan magang di kantor pos besar Yogyakarta adalah: yang pertama, mendapatkan pengalaman serta wawasan yang sangat berguna ketika menghadapi dunia kerja nantinya. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi pada lingkungan kerja. Yang ketiga, melatih sikap disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Dan hasil yang didapatkan oleh kampus dalam melaksanakan kegiatan magang adalah terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di lembaga yang bersangkutan dan memperoleh informasi mengenai keadaan umum perusahaan. Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan magang di kantor pos besar Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Praktikan mendapat pengalaman pada saat magang di kantor pos besar Yogyakarta dan ditempatkan pada bagian sentral layanan pelanggan korporat atau SLPK. Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki karena sesuai dengan kemampuan praktikan miliki di bidang pemasaran yang sudah didapat selama perkuliahan dengan bidang kerja yang dijalani. Praktikan dapat memahami bagaimana kondisi yang ada di dunia kerja nyata. Praktikan mendapatkan ilmu yang lebih untuk bekal di masa yang akan datang dalam menghadapi dunia kerja dan persaingan yang ada. Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada saat melaksanakan PKL. Dari kurang lebih 1 bulan, mahasiswa magang memperoleh pengalaman nyata dari kegiatan yang telah diberikan. Dengan hal ini, semoga dapat menjadi bekal dan meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun kegiatan yang praktikan kerjakan selama magang, yang pertama, mengentri data paket kiriman. Kedua, menyortir paket kiriman dengan menggunakan nomor resi yang telah dientri. Ketiga, membuat laporan batal kiriman berupa paket atau surat korporat. Keempat, membuat surat batal kirim atau retur. Dan yang terakhir, membuat data produktivitas yang telah bekerja sama. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.